Selamat siang trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para trader Indonesia, rekan trader semuanya, trader market yang selalu dan senantiasa bersama kami. Kembali lagi Maurits di acara analisa trading harian kita pada hari ini. Dan seperti biasa, hari ini adalah hari yang sangat luar biasa, hari Kamis, Kamis Keramat. Biasanya kalau di KPK kan ada namanya Jumat Keramat. Tapi hari ini saya bilang Kamis Keramat. Kenapa Kamis Keramat? Karena hari ini trader semuanya, dua gubernur sentral bank, gubernur sentral bank Amerika Jerome Powell ya, dan gubernur sentral bank Europe ya Christine Lagarde akan memberikan statement di mana statement ini sangat mempengaruhi pergerakan pasar pada hari ini. Hari ini pukul 19.00 kalau tidak salah, dan dilanjutkan lagi nanti pada pukul 21.00. Jadi mereka berdua ini berbalas pantun memberikan statement. Oleh karena itu pasar benar-benar menunggu sampai statement yang akan dikeluarkan oleh kedua gubernur sentral bank ini. Nah, oleh karena itu saya akan mengambil sebuah tema pada hari ini, yaitu bagaimana pergerakan gold. Prinsipnya sih pergerakan semuanya sih sebenarnya, tapi saya lebih memilih bagaimana pergerakan gold ya sambil menunggu statement yang akan dilakukan oleh Jerome Powell. Nah, ini dia. Tapi sebelumnya trader, mari saya akan memberikan sebuah informasi dulu buat para trader, di mana informasi ini ya kita bisa lihat di sini kalender ekonomi ya. Kalender ekonomi yang bisa para trader lakukan. Tapi sebelumnya saya akan memberikan sebuah informasi yang paling penting buat para trader semuanya. Informasi tersebut adalah trader Indonesia, trader market, semuanya. Broker terbaik kita, market sekarang mempunyai leverage 1:3000. Dan informasi lengkapnya bisa dilihat di website kami di id.a-market.com, website resminya market. Informasi lebih lengkapnya bisa trader lihat semuanya di sini ya. Sangat jelas informasinya, di mana trader bisa rasio leverage-nya 1:3000 sampai 1:200, tergantung dari ekuitas yang dimiliki oleh para trader semuanya. Misalnya dari 0 sampai $1000 diperbolehkan untuk menggunakan rasio leverage sebesar 1:3000. Jadi bisa digunakan oleh para trader semuanya, karena kesukaan trader Indonesia adalah senang dengan leverage yang besar seperti kayak gini. Jadi kami menjembatani keinginan yang diinginkan oleh para trader Indonesia. Oke, sekarang kita lanjut. Trader semuanya, rekan trader bisa lihat di kalender ekonomi hari ini sudah sangat jelas sekali bahwa di kalender ekonomi hari ini bisa dilihat pada pukul 19.15 menit waktu Indonesia bagian barat. Ada informasi yang sangat luar biasa, tingkat fasilitas simpanan. Terus yang paling luar biasa adalah pernyataan kebijakan moneter dari Europe Central Bank, Christine Lagarde, di mana kemungkinan besar dia bisa menaikkan tingkat suku bunga menjadi 50 BP atau 75 BP. Kita akan lihat. Diperlukan hawkish di sini karena sekarang dolar, euro USD masih berada di 0.9. Pergerakan menuju 1.00 adalah pergerakan yang sangat luar biasa. Ya, dibutuh suatu kekuatan. Oleh karena itu, apakah hawkish akan diterapkan oleh Gubernur Sentral Bank Europe? Kita akan lihat. Dan dilanjutkan 15 menit kemudian adalah informasi tentang klaim pengangguran. Nah, ini untuk klaim pengangguran kali ini ada sebesar 240. Apakah dia lebih besar lagi? Nah, ini sangat mempengaruhi pergerakan dari dolar Amerika. Dan selanjutnya ada konferensi pers G20 ya. Ini 20:10 menit. Yang 41 jam berikutnya 45 ya, 55 menit seterusnya adalah pidato dari Ketua Dewan Gubernur The Fed, Jerome Powell. Harap diperhatikan dan ditutupi oleh pidato dari Gubernur Sentral Bank Amerika, Christine Lagarde. Nah, ini dia. Oleh karena itu trader harap diperhatikan semuanya. Nah, untuk masalah tema kali ini saya akan membahas tentang pergerakan gold
ya, menunggu hasil pidato dari Christine Lagarde, Gubernur Central Bank Amerika. Nah, kalau trader lihat di sini gold pada tendensinya gold hari ini perlahan namun pasti setelah dia pagi waktu Indonesia bagian barat dia mengalami bearish, perlahan namun pasti dia mencoba untuk sedikit mengalami penguatan gold di sini. Hal ini tidak tertutup kemungkinan juga dari pengaruh dari indeks dolar Amerika, di mana indeks dolar Amerika perlahan namun pasti mengalami penurunan yang terjadi. Nah, harap diperhatikan trader semuanya. Kalau kita lihat trader semuanya, sebenarnya gold ini dia berada di seputaran 1710 ya. Dia masih tetap berada di 1710. Apakah dia bisa lanjut terus sampai yang lebih tertinggi lagi 1722? Nah, ini harap diperhatikan oleh para trader semuanya, karena kalau kita lihat pada pagi hari waktu Asia, gold ini stabil, dia masih tetap berada di 1700 ya, dimana saat itu dolar koreksi dan emang dolar ini benar-benar koreksi menjelang rapat moneter yang dilakukan oleh Europe Central Bank. Harap diperhatikan oleh para trader semua. Dan apabila kita lihat pergerakan gold ini, kita sudah sangat jelas menunjukkan bahwa pergerakan gold ini sebenarnya pada intinya pergerakan gold ini masih dia akan melihat wait and see pergerakan ke depan. Walaupun minggu kemarin penurunan yang sangat dahsyat, minggu ini dia mengalami kenaikan juga sampai dia sudah menembus ke 1719. Nah, ini dia ya. Ini dia para trader. Melemahnya konsumsi dari rumah tangga Amerika telah membuat melemahnya indeks dolar Amerika, sehingga perlahan namun pasti gold ini dia mulai naik dan agak sedikit naik. Tapi trader harus diperhatikan bahwa harga dari gold ini dia menunjukkan kinerja walaupun lesu minggu kemarin, perlahan namun pasti dia mengalami kenaikan sambil para trader di seluruh dunia, para investor di seluruh dunia menunggu pidato dari Ketua Federal Gubernur Central Bank Amerika Jerome Powell ya. Itu dia. Oleh karena itu kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini pergerakan gold itu dia bergerak antara 1713 sampai 1719. Wait and see, apakah dia bisa naik terus? Nah, atau dia bisa turun terus? Dia turun lagi. Nah, kita bisa lihat trader, karena kalau kita lihat tendensinya gold ini, memang gold ini wait and see. Setelah kemarin naik sangat luar biasa ya, menuju 1719, kita lihat hari ini. Kalau kita lihat secara teknikalnya di RSI ini dia udah titik tertinggi di sini, tapi dia bisa balik lagi ke bawah. Oleh karena itu, saya bisa lihat bahwa gold masih tetap punya peluang untuk naik. Minimal dia bisa naik sampai level tertingginya di 1723 ya. Semua nanti akan tergantung dari statement yang dilakukan oleh Gubernur Central Bank Amerika, tapi sebelumnya ada statement juga yang dilakukan oleh Gubernur Central Bank Eropa, Christine Lagarde. Oleh karena itu para trader harap diperhatikan semuanya oleh kita semuanya ya. Nah, situasi gold rally yang panjang kemarin ya, di mana dia sampai titik terendah kemarin di 1691 ya. Oleh karena itu para investor mengalirkan dana gold ini setelah berubah ya, yang tadinya oversold dia agak perlahan mulai naik sedikit ya. Tapi tetap bahwa Bank Amerika percaya bahwa tekanan harga telah melunak ya, sehingga tidak tertutup kemungkinan bahwa gold ini akan selalu naik. Tapi trader tetap sekali lagi saya lihat bahwa saya akan memberikan sedikit statement buat para trader bahwa tetap para trader harus melihat apa yang akan terjadi setelah pidato ini 1910 dan dilanjutkan oleh 2015. 1910 Christine Lagarde dilanjutkan oleh 2015. Harap dan harap diperhatikan oleh para trader. Oke trader, kita lanjut. Kita tinggalkan tema kita hari. Kita masuk di analisa harian kita secara teknikal dan kita akan mulai seperti biasa dari indeks dolar Amerika.
Bapak Ibu rekan trader semuanya yang berada di Indonesia, indeks dolar Amerika pada kesempatan kali ini kita akan mulai dari indeks dolar Amerika, dan kita bisa lihat di sini trader semuanya bahwa pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini setelah sempat naik berada di posisi 109 lebih di sini ya. Nah, 109.978 dia perlahan namun pasti mengalami penurunan, dan sekarang dia telah menembus di level 109.408. Nah, ini dia pergerakan tendensi hari ini. Kalau saya lihat sempat bullish, sekarang dia berubah jadi bearish karena saya bisa bilang bahwa dia wait and see. Oke, anggaplah dia terjadi penurunan karena dia udah naik. Kita bisa lihat bahwa penurunan ini kita jangan bilang dulu dia bisa sampai ke arah sini. Menurut saya tidak tertutup kemungkinan dia bisa sampai sini. Tapi kalau menurut saya penurunan dia yang paling maksimal itu sekarang ini aja. Nah, ini sampai di 109.452 adalah yang paling maksimal. Dia bisa dicapai, tapi paling maksimal sudah tentu di 109.405. Tapi saya tetap berasumsi bahwa dia bisa turun sampai di 109.452. Dan apabila dia mengalami titik kenaikan, karena dia udah berada di titik oversold di sini, dia mengalami kenaikan, tendensi kenaikan yang paling tertinggi adalah 109.821. Oleh karena itu pola pergerakannya sudah sangat jelas di seputaran sini. Ya, sini. Harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Oke, kita lanjut sekarang ke Euro USD. Bagaimanakah pergerakan dari Euro USD trader semuanya? Oke, pergerakan Euro USD sudah sangat jelas dengan penurunannya mata uang dolar Amerika. Euro USD melangkah pasti mengalami kenaikan bullish, dan kita akan lihat di sini dengan rentang harian dari 0.99 sampai 1.0137. Dia sekarang sudah sempat menyentuh 1.001. 2 hari yang lalu saya memberikan statement perjuangan keras menuju 1.00, dan sekarang perjuangannya telah membuahkan hasil. Dan kalau saya lihat tidak tertutup kemungkinan perjuangan keras dia ini masih bisa saja dia naik minimal sampai di level 1.00231. Harap diperhatikan dari kacamata analisa saya, pergerakan dari mata uang Euro USD ini dia akan berada di seputaran 0.99682 sampai di seputaran 1.00321. Jadi harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Ini dia adalah pergerakannya. Oke, kita lanjut ke pound sterling Uncle Sam dolar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling Uncle Sam dolar, Bapak Ibu semuanya? Untuk pergerakan pound sterling Uncle Sam dolar bisa dilihat dengan jelas sini bahwa sama seperti Euro USD, pergerakan pound sterling Uncle Sam dolar ini agak malu-malu. Ya, dia agak malu-malu hari ini. Jadi kita akan lihat setelah pasar as Eropa akan berlaku. Tapi saya masih bisa sedikit ada harapan, dan saya masih bisa prediksi bahwa dia masih bisa naik. Masih bisa naik. Kita akan lihat dulu. Anggaplah seperti yang dibilang dia bearish ya. Oke, kita bisa lihat di sini, anggaplah dia bilang bearish. Saya bisa bilang bahwa kalaupun memang dia akan terjadi kenaikan pada saat ini, kenaikan dia itu paling maksimal itu sampai di level 1.15291. Dan apabila terjadi penurunan, saya bisa berasumsi bahwa penurunan dia itu di 1.14869. Oleh karena itu setelah masuk di pasar Eropa, kita bisa lihat saya masih berasumsi bahwa pergerakan dia masih tetap di area sini. Walaupun apabila terjadi penurunan dia bisa sampai di sini, tapi menurut analisa saya apabila terjadi kenaikan, dia naiknya sampai di titik 1.151291. Jadi harap diperhatikan. Kalau penurunan nanti di 1.14767. Harap diperhatikan oleh para trader. Ini kalau menurut saya dia masih naik ini, masih naik. Oke, kita lanjut ke gold. Nah, ini dia. Untuk gold, Bapak Ibu semuanya, pergerakan gold hari ini sudah sangat jelas untuk kita semuanya bahwa gold hari ini bisa dilihat dengan jelas adalah gold hari ini dia agak sedikit wait and see, menunggu hasil dolar, tapi tidak tertutup kemungkinan peluang besar dia lebih banyak ke bullish
Dan kalau kita lihat di sini, dia sudah menyentuh level 1719 ya. Menurut analisa saya dia masih punya kemampuan untuk naik terus di 1720. Kita jangan bilang di 1722 masih jauh, tapi menurut analisa saya dia masih bisa sampai di 1720. Dan harap diperhatikan apabila terjadi penurunan yang paling maksimal itu dia di seputaran 1714. Oleh karena itu, dari hasil tendensi yang saya lihat, saya bisa bilang bahwa pergerakan dari gold ini dia berkisar antara 1714 sampai 1722. Kalau menurut analisa saya dia masih naik lagi nih. Sedikit lagi dia naik baru dia akan menyalip penurunan. Sedikit lagi baru dia akan koreksi. Dengan penurunan paling maksimum akan terjadi di seputaran 1714 ya. Oke, Bapak Ibu semuanya. Kita tinggalkan gold. Sekarang kita coba ke USD Yen Jepang. Ini terbaru ini. Bagaimanakah pergerakan dari USD Yen Jepang pada hari ini? Nah, ya. Untuk USD Yen Jepang, Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa USD Yen Jepang, pergerakan dari USD Yen Jepang hari ini dia mengalami pelemahan setelah di pasar Asia dia mengalami penguatan yang sangat luar biasa. Sekarang dia terjadi pelemahan ya, apalagi sekarang dia mau masuk di pasar Eropa. Kita akan lihat Bapak Ibu semuanya. Nah, menurut tendensi saya dia udah menembus 143.440. Menurut analisa saya dia ini masih bisa turun di 143.276. Dan menurut analisa saya penurunan paling terendah itu sampai di 143.807. Tapi menurut saya di 143.276 adalah nilai yang paling masuk dalam logika. Dan apabila terjadi kenaikannya itu saya memprediksikan kenaikan yang paling maksimal pembalikan arah nanti di 144.077. Jadi secara garis besar arah pergerakannya di sekitaran sini. Nah, ini dia. Harus diperhatikan oleh para trader semuanya. Oke. Trader semuanya, trader Indonesia yang sangat saya hargai dan sangat saya banggakan. Demikianlah analisa harian kita pada hari ini ya. Oke, nah demikian analisa harian kita pada hari ini dan saya berharap semoga analisa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk para trader semuanya dalam melakukan transaksi pada hari ini. Tetaplah beranalisa dan teruslah beranalisa karena kekuatan kita hanya di analisa yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.